Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Abdul Rosyad SH, tempat kita belajar hukum dengan cara yang santai tapi tetap akademis. Kali ini kita akan bahas topik yang sering muncul di berita tapi jarang dijelaskan secara sederhana, yaitu terkait dengan rancangan undang-undang atau RUU dan rancangan peraturan daerah atau Raperda. Bagaimana prosesnya, siapa yang membuat, dan apa perbedaannya? Yuk kita bahas satu persatu tentunya. Pertama kita bahas rancangan undang-undang atau biasa disebut dengan RUU. Secara sederhana, RUU adalah draft awal dari sebuah peraturan perundang-undangan sebelum disahkan menjadi hukum yang berlaku. Dasar hukumnya ada di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. RUU bisa berasal dari tiga pihak, yaitu mulai dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tapi DPD hanya bisa mengusulkan di bidang tertentu seperti otonomi daerah, hubungan pusat sampai daerah, serta sumber daya alam dan ekonomi daerah saja. Prosesnya kurang lebih begini. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu ketika RUU masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas, semacam daftar prioritas pembentukan undang-undang. Lalu masuk tahap penyusunan, di mana naskah akademik dan draft RUU mulai disusun oleh lembaga pengusul. Setelah itu masuk ke pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, di mana pasal demi pasal didiskusikan. Jika sudah disetujui bersama, masuk ke tahap pengesahan oleh Presiden dan kemudian diundangkan dalam lembaran negara. Dengan kata lain, RUU adalah embrio dari undang-undang yang masih bisa berubah isinya melalui proses pembahasan politik dan juga akademis. Sekarang kita bahas rancangan peraturan daerah atau Raperda. Raperda ini posisinya mirip dengan RUU tapi dibuat di tingkat daerah provinsi atau kabupaten kota. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Raperda bisa diajukan oleh dua pihak. Dua pihak itu adalah Kepala daerah, yakni gubernur, bupati atau wali kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Prosesnya pun hampir sama seperti pembentukan undang-undang di tingkat nasional. Yang pertama perencanaan biasanya masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda. Dua, penyusunan dilakukan oleh pihak pengusul. Tiga, pembahasan dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. 4. Penetapan jika sudah disetujui secara bersama. Dan terakhir pengundangan dalam lembaran daerah supaya peraturan itu punya kekuatan hukum yang tetap. Menariknya, Raperda punya fungsi strategis dalam otonomi daerah. Karena melalui Raperda, daerah bisa mengatur urusan lokalnya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Tapi tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya atau lebih tinggi, terutama UUD 1945 dan undang-undang. Jadi RUU mengatur tingkat nasional sedangkan Raperda mengatur tingkat daerah. Keduanya sama-sama mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis. Semua aturan harus dibuat melalui proses yang terbuka, terencana, dan berlandaskan konstitusi. Nah, jadi teman-teman sekalian, perbedaan utamanya sudah jelas ya. RUU dibahas oleh DPR dan Presiden di tingkat nasional. Raperda dibahas oleh DPRD dan kepala daerah di tingkat lokal. Tapi keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan aturan hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Abdul Rosyad SH biar kita bisa terus belajar hukum dengan cara yang ringan tapi tetap bermakna tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.